Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Samadhi Topo Broto. Ya, mungkin relevan sekali ketika kita memperingati 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan. Ini biasanya pada tanggal 16 itu ada di mana-mana, kampung-kampung, di desa-desa itu selalu mengadakan malam tirakatan. Nah, malam tirakatan ini apakah juga sama dengan sebenarnya laku Topo Broto atau Samadhi? Maka sekarang kita bincangkan dengan 2 narasumber yang sudah hadir, yang di episode yang lalu juga sudah hadir. Bante Dhamasubo matur nuwun rawuhipun, juga Kirianto matur nuwun. Kita akan berbincang-bincang tentang Samadhi atau Topo Broto. Ya, Bante, langsung saja, Samadhi Topo Broto ini apa sih sebenarnya pengertian Samadhi itu sendiri? Ya, Samadhi itu memang term Buddhis. Jadi Samadhi atau bawaan itu term Buddhis. Nah, di dalam Jawa dulu gimana Samadhi. Nah, orang Barat menyebutnya meditasi. Jadi ketika orang Barat melihat perilaku masyarakat di sini seperti itu, dia mencari term apa yang paling mendekati dengan maksud itu, ditemukannya istilah meditasi. Dan ya kata meditasi menjadi sangat populer dari zaman ke zaman. Tapi asal usulnya memang Samadhi. Nah, di Jawa namanya Samadhi. Ini malah orang istilah mangsah semedi, mangasah mingising budi gitu. Nah, kalau mau gampang, Samadhi itu terdiri dari 2 suku kata, sama dan adi. Adi itu indah, sama itu menyamakan, menyatukan, menemukan. Jadi menemukan semua yang ada ini menjadi indah. Itulah Samadhi. Nah, kemudian kalau konteksnya pada jagat cilik, pada jagat manusia, apa itu namanya olah rasa. Nah, jadi kalau orang di lapangan sana olahraga, di dapur sana namanya olah-olah masak. Nah, wong Samadhi itu namanya olah rasa. Jadi yang diolah itu rasa sendiri, bukan mengolah dunia gede. Nanti kita akan sampai pada kemampuan ora kowe koyo aku, tapi aku tak koyo kowe. Nah, karena daripada memaksa orang lain harus meniru dirinya, itu lebih mudah dirinya meniru orang lain. Tapi meskipun meniru tidak menjadi. Artinya apa? Bukan berarti kalau ada istilah masuk kandang kambing harus mengembik lalu awak dhewe dadi wedhus, ya ndak begitu. Artinya menjing-ajer bersama dengan yang lain tuh bisa bertemu, berkumpul, bersahabat, menyatu dalam berbagai kesempatan dan berbagai perasaan, dan itulah menjadi indah, menjadi harmoni. Harmoni itu adalah nada yang berbeda ketemu satu garis lini yang sama, satu do kecil, do menengah, do besar, itu sama, makanya menjadi alunan musik yang indah. Nah, begitulah maka ukuran orang meditasi bukan karena lamanya, bukan karena saktinya, tapi bagaimana keindahannya itu berada di tengah-tengah dunia yang luas ini. Orang menjilo, orang cengkre, orang aneh-aneh gitu kan. Nah, itulah buah dari Samadhi. Ya. Kalau di Jawa sendiri bagaimana, Kirianto? Ya, Sering kita mendengar Topo Broto ya, itu. tapi tadi kan dikatakan mangsa Samadhi ya. Jadi kalau orang Jawa, opo kang sinebut rasa? Rasa kuwi kekuatane manusa kang tuwa saka ngersaning Gusti kang bisa ngrasakake sasmita. Sasmita kuwi gaib, agal lan lembut. Agal kuwi sing ketok, lembut kuwi sing ora ketok.
Jadi kalau kita melihat ada apa daun-daun yang melambai-lambai, ya, itu juga harus diperhatikan, harus direspon. Iki lek koyo ngene iki arepe enek angin gede kira-kira. Seperti itu ya. Yang tampak itu harus diperhatikan, dimaknai, yang akhirnya kita tahu apa maunya angin ini. Ya, dengan tanda-tanda pada daun-daun itu. Maka dalam konsep Jawa itu tadi itu mangsa semedi itu untuk menjadikan rasa itu sebagai saringnya sasmita, ya. Jadi rasa iku minangka saring sarine sasmita. Pemberitaan alam ini akan kita saring. Oh, ini buruk, tentu tidak apa dikesampingkan. Oh, ini yang baik kita lakukan. Ini konsep samadhi tadi. Nah, ini nanti akan berakhir pada bronto tadi. Ya, topo broto itu kan topo kitepak broto ati, nepakake marang ati. Ati ini menungso. Nah, rasa tadi merespon dimasukkan dalam manusia. Apa manusia itu dalam konteks Jawa, ati itu kan senternya manusia. Atiku papan jembar durunging bener luput ala becik bejo cilaka. Nah, yang diambil dalam samadhi tadi itu hanya yang baik, hanya yang benar, hanya yang bahagia yang dimasukkan. Yang tidak baik, yang tidak benar, yang sengsara itu dikesampingkan. Jadi orang Jawa pada waktu melaksanakan mangsa semedi tadi itu dalam rangka untuk hati ini hanya diisi yang baik-baik saja, kira-kira gitu. Ya. Makanya di Jawa itu ada istilah ati kuwi papan padununganing Gusti. Siapa Gustiku? Ya Gusti kang Maha Kawasa, Tuhan yang Maha Esa, gitu loh. Sehingga kalau Mas Samsu, aku ki Gusti, bisa jadi benar apabila hatinya betul-betul bersih, gitu loh. Dalam konteks Buddha bisa jadi Buddha itu adalah Gusti karena apa? Betul-betul bersih. Nun sewu Bante, kadang-kadang saya itu mentafsir begini, kenapa Sang Buddha itu ada di bawah pohon? Ya, tadi kan saya katakan bahwa kita itu bisa untuk merespon lambaian daun-daun itu. Ya, bisa jadi dia juga berbicara ini. Ya, hanya kita nggak tahu saja, gitu loh. Dan sekarang banyak buku yang beredar, ternyata pepohonan itu juga bisa mengeluarkan energi. Saya tafsirkan dia juga bisa berbicara. Gitu. Makanya kalau orang Jawa itu kalau samadhi itu biasanya ning sorwit. Ya ta, ning alas-alas ngono lho. Ning gua. Ya ta, ning pantai-pantai. Itu apa? Ya, bisa jadi karena dia itu kepingin untuk mendengarkan bagaimana suara-suara alam yang ada di kedalaman hutan itu. Ya, dia akan berbicara. Kira-kira keasikannya di situlah, menyatukan antara alam manusia kita ini dengan alam di sekitar kita. Selama ini kan kita kan mengabaikan itu. Alah, wit koyo ngono tebang ae mari, gitu. Ini saya kadang-kadang melihat orang-orang yang ahli pertamanan itu cara untuk memotong, ya, itu hati-hati sekali. Ya, apakah keindahan itu karena secara tidak disadari komunikasi antara pohon tadi dengan dirinya? Iki lah aku ketok ceng kene ae. Kira-kira apa gitu kira-kira ya, sehingga betul-betul menjadi indah. Karena samadhi itu dalam konteks topo broto itu menjadikan suasana kehidupan itu indah, menyatu antara manusia tadi itu ya dengan khaliknya lah, ya, dengan semesta raya ini. Olah rasanya itu tadi. Olah rasanya di situ, sehingga orang-orang yang banyak mangsa semedi tadi itu dalam pemahaman saya semua yang dipandang itu indah. Ojo gampang ngelokke, berarti tadi itu ya. Ojo gampang ngini-ngini, jangan. Ya, karena samadhi itu
menciptakan diri manusia, bahwa di balik sesuatu yang buruk menurut orang banyak, ya bisa jadi di sana ada kebaikan. Selalu berpikir itu, ya. Katakanlah ada perampok gitu ya, orang banyak mengatakan jelek. Kita mangsa semedi tadi itu ingin melihat, kalau orang banyak mengatakan buruk, masa sih nggak ada kebaikannya di belakang situ? Apakah ini tanda-tanda? Ya. Tadi itu ya, pada waktu kita berbicara di luar sana tentang Borobudur macam-macam ya. Sekarang sudah mulai Sirna ilang kertaning bumi, Borobudur sudah muncul. Zaman siapa Raffles ya, zamannya Semaratungga dulu tenggelam, muncul sekarang. Ini saya mendengar Kerajaan Mojopahit sekarang sudah muncul, ya dah? Ya, kita tunda dulu, ya. Irianto. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang samadhi atau topo broto. Ya, Ki Bante, tadi Irianto juga mengatakan bahwa samadhi topo broto itu menyaring sesuatu yang baik dimasukkan, sesuatu yang jelek tidak dijalankan. Nah, ini apakah tidak ada bedanya dengan sebuah renungan, Bante, kalau begitu? Ya, makanya meditasi itu bisa juga sebagai merenung. Merenung berbeda dengan menghayal. Apa bedanya? Kalau menghayal kan membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Ini namanya menghayal. Dan kalau gagal bisa frustasi, kalau sukses bisa sombong. Begitu biasanya. Tapi orang merenung itu adalah mengingat kembali semua bentuk kejadian masa lalu. Direnungkan, diingat kembali yang baik-baik maupun yang tidak baik. Gunanya untuk apa? Yang baik-baik kita ingat kembali azas manfaatnya, lalu berusaha untuk dikembangkan, diulang lagi agar kebaikannya itu terus bertambah. Kalau ada yang tidak baik, ya diingat, tapi tidak untuk dibicarakan, dicatat sebagai pelajaran. Karena ternyata hal yang tidak baik itu ketika dilakukan menimbulkan apa? Ketegangan, menimbulkan sengketa, mengakibatkan penderitaan banyak kalangan. Untuk itu berusaha tidak mengulangi lagi. Maka orang-orang yang hidupnya maju dan kualitas batinnya meningkat itu buah dari merenung, bukan hasil dari menghayal. Orang menghayal itu yang pada hua-hua di jalan-jalan itu kan menghayal, membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dia pun juga tidak punya pengalaman empiris dalam dirinya. Jadi semua itu hanya hayalan. Nah, itu makanya makanya itu dalam banyak tradisi ada antara closing dan starting dimulai dari sebuah perenungan atau samadhi atau apalah namanya tirakat. Nah, dari budaya masyarakat yang gempita itu saat ini yang masih kita dengan mudah bisa mengenal tradisi nyepi di Bali. Dulu perilaku di Jawa ini orang Jawa analogi. Mau tahun baru begitu, mau dadi manten begitu, mau apa buat hajat apa ini merenung dulu. Karena nyaring-nyaring nih bang milih sing baik-baik tadi apa. Wah, ini ugo tamu yang dipasang ya mesti bunga yang bagus, makanannya yang bagus. Nggak mungkin bunga yang wis tekluk-tekluk layu-layu disuguhi tamu, panganan sing wis bonyok disuguhi tamu, nggak mungkin Pak. Nah, itu maksudnya. Karena itu seperti ini menjelang 17 Agustus. Itu seharusnya bangsa Indonesia juga melakukan perenungan di mana-mana. Merenungkan, mengingat kembali proses kemerdekaan itu dulu seperti apa. Pada saat detik-detiknya itu kita seolah-olah berada pada posisi zaman itu, sehingga kita bisa untuk menghayati, bisa untuk merasakan proses kejadiannya. Tujuannya itu sebetulnya. Jadi di balik itu tidak hanya sekedar
gempita atau nyinyir misalnya. Sekarang ini banyak orang yang nyinyir nyocos di medsos lah gitu. Nyonyor, terus nyonyor. Jadi kayak makanya di tradisi Wesak itu menyebut kenapa ada detik-detik Wesak. Nah itu maksudnya juga kita kembali kepada saat Buddha Gautama pada penerangan bulan purnama Wesak waktu itu. Jadi seolah kita berada di situ. Kayak Pak Samsu misalnya membuat ulang tahun perkawinan ke-15. Itu sebenarnya kan kita diajak refleksi kembali kepada saat 15 tahun yang lalu jadi mantan kayak piye ta Bu ya cuma Jawi. Dengan begitu bisa membangkitkan energi positif, memberi semangat kebahagiaan yang baru sama dengan waktu itu. Itu tujuan. Nah itulah konteksnya perenungan. Konteksnya topo itu kan noto upo. Topo itu kan noto upo. Jadi makan dihitung. Waktunya bagaimana, ukurannya seberapa, orang yang gubres gabus waktu nyosor, akibatnya apa rusak kabeh kan. Nah, karena tidak pernah topo. Wong topo itu makan dihitung loh, Pak. Saya ini topo. Saya baru 20 tahun ini, Pak. Makan tanpa nasi. Sedangkan saya selama 40 tahun makan 1 kali. Makan 1 kali, sekarang tanpa nasi. Kok ya sehat? Itu topo, Pak. Dibanding dengan yang lain-lain sing makan sedina ping 3 ping 4 kok yang malah rombongannya penyakit macam-macam lain. Ngundang rombongan. Tapi rombongan. Nah karena itu bangsa-bangsa yang mulia selalu mempunyai satu budaya merenung. Budaya yang tidak merenung, budaya yang tidak merenung, atau bangsa mungkin manusia, mungkin agama atau apa sajalah yang tidak punya kebiasaan merenung pasti akan jadi bangsa yang barbar. Ya. Kirianto, kalau di Jawa ini kadang-kadang renungan itu milih bulan. Seperti yang kita bicarakan di episode lalu, itu ada bulan-bulan istimewa seperti bulan Suro. Nah, bulan Suro ini banyak orang Jawa melakukan itu tadi topo broto. Kenapa harus demikian? Iya, kalau itu kan sudah tafsir ya, sudah tafsir. Jadi tahun-tahun kita akan menggunakan tahun Saka. Tadi itu Saka Dwipa, tahun-tahun kita. Ya, tahun-tahun yang sekarang masih secara intensif digunakan di Bali ya, di Bali tahun Saka itu. Nah, pada waktu ada perubahan dari tahun-tahun Hijriah ya, berhadapan dengan Saka. Ini kan berkaitan dengan masuknya Islam ya, sehingga menjadi Suro, Sapar, Mulut, Batul, Madilakir sampai pada besar ya. Ini saya memahami sebagai jalan tengah tadi, jalan tengah. Nah, makanya pada waktu kita itu lewat di jalan tengah, kita itu terperosok kemana ya? Penanggalan kita itu akan terperosok kemana? Yang lucu sekarang itu kita berada di tengah-tengah, memutuskan Sultan Agung itu namanya Wulan Jawa. Ternyata Wulan Jawa gak digawe, Hijriah ya gak digawe, Saka ya gak digawe, sehingga praktis kita itu tidak punya bulan sebenarnya. Karena yang digunakan kan Masehi, Januari, Februari, Maret. Jadi kalau kita mau merenung, kenapa sih dulu itu kok muncul namanya Wulan Jawa, Suro, Sapar dan sebagainya itu? Apakah itu tidak ada gunanya sehingga kita sampai hari ini menggunakan tahun Masehi? Itu tadi konsepnya merenung. Ya, mengingat kembali masa lalu. Malam 17 kan merenung. Pernahkah kita merenung Pancasila itu apa sih? Ya, kenapa kok harus 5? Kenapa kok datangnya bisikan, kalau ketika orang Jawa ya, bisikan datangnya dari timur? Dan kenapa Bung Karno kok putra Fajar? Ya, secara ilmiahnya ya namanya putra Fajar konon karena lahir di saat fajar. Itu ilmiah, empiriknya. Tapi adakah kira-kira non-empiriknya sebagai tanda-tanda bahwa kemunculan Indonesia itu berasal dari timur? Fajar tadi. Apabila
manusia-manusia Nusantara itu betul-betul ngugemi hasil dari timur itu. Apa hasilnya? Pancasila. Kata Pancasila kan dari sana, ya. Terlepas nanti berikutnya BPUPKI Pancasila macam itu, PPKI macam itu kan sudah sempurnanya Pancasila. Tapi harus diingat bahwa kelahiran Pancasila, kalau itu bayi lahir, Mas Samsu, tafsir saya, bayi lahir itu pada waktu lahir kelihatan kepalanya, namanya Pancasila, itu harus diakui di Indonesia sana, di Flores sana, gitu loh. Ya, kata-kata itu. Pada waktu digawa nang Jakarta, katakan begitu ya, diolah Pancasila, Trisila, Ekasila, Bung Karno ya, terus gotong royong akhirnya berubah menjadi Pancasila sekarang. Itu sempurnanya Pancasila. Kita merenung ke sana. Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Dari bahasa apa? Ini menjadi penting. Saya mentafsirkan begini, Mas Samsul. Bisa jadi tidak ada yang mentafsirkan ya. Ya, ini kan tafsir boleh-boleh saja. Bung Karno pada waktu itu mendapatkan, Bung Karno sendiri heran, ya, kenapa kok dia selalu ditarik-tarik pada satu tempat dan menemukan Pancasila itu. Ya, saya berpikir Pancasila itu adalah manusia. Isine menungso ku ya Pancasila ku. Ya dah, ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak manusia tidak bertuhan? Semua bertuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada nggak cita-cita manusia untuk menjadi orang beradab? Persatuan Indonesia. Ada nggak manusia itu tidak kepingin bersatu? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Adakah manusia yang tidak kepingin musyawarah? Ya, keadilan sosial. Adakah manusia yang tidak kepingin adil? Semua ya, ada di situ. Semua ada pada manusia. Sehingga Pancasila itu manusia. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Samadhi Topo Broto. Ya, berarti kita lanjutkan bincang-bincang kita ketika kita Samadhi atau Topo Broto itu ada nggak sih saat-saat tertentu orang harus melakukan itu, atau renungan-renungan itu kapan itu sebetulnya? Sebab banyak sekali pemirsa bertanya-tanya kapan saat yang paling baik untuk merenungan. Bagaimana Pak Andi? Kalau dari sudut pandang Buddhis, saat yang paling baik ya setiap saat. Setiap saat. Jadi ada satu buku, nanti Pak Samsul boleh cari. Buku itu ditulis seorang pimpinan pada waktu itu, namanya Pak Indra Gunawan. Dia menulis tentang Taoisme. Ya. Lalu ada pengantarnya, yang mengantarkan itu malah intelektual Muslim, namanya Budi Munarahman. Dia bukan Buddhis, tapi mengangkatnya itu sangat Buddhistis. Satu percakapan tentang pertanyaan, Buddha itu apa? Buddha itu siapa? Apakah Buddha itu dewa? Bukan. Apakah Buddha itu malaikat? Bukan. Apa Buddha itu santo? Bukan. Apa Buddha itu apa ya? Nah, selain dewa, malaikat, santo, apa lagi? Lalu apa Buddha itu? Buddha itu adalah orang yang sadar setiap saat. Nah, bagaimana sadar setiap saat itu ya latihan merenung setiap saat, sehingga semua yang diulang-ulang menjadi habitus atau menjadi habit. Dirinya ini sudah menjadi. Dulunya kan tahu, mengerti, barulah yang namanya menjadi. Jadi kapan saat yang tepat? Idealnya ya Topo Broto ini setiap saat. Setiap saat. Maka di Jawanologi ada istilah topo ngrame. Orang bertapa kan dikira di dalam hutan lebat, jauh dari
keramaian atau bakar kemenyan di bawah pohon kamboja. Itu baru yang namanya topo. Itu kan sepi, diem, kan nggak ada apa-apa. Nah, bagaimana orang bisa tenang di tengah keramaian? Ramah tetapi tidak remeh. Nah, itu bagaimana coba? Menolak tetapi tidak menyinggung. Nah, sekarang ini boro-boro ditolak, nggak diapa-apa, sudah banyak yang tersinggung. Ngamuk, kan? ya. Nah, nanti buahnya apa? Buah dari olah rasa tadilah seperti orang olah-olah di dapur. Ketika ibu-ibu itu olah-olah, juru masak itu olah-olah, kitchen di dapur, restoran besar-besar itu masak olah-olah di dapur, sebelum disuguhkan kepada tamu itu dicari titik rasa yang paling nyamleng, yang paling enak, yang paling yahut, yang paling hauce gitu, yang paling delicious, sehingga para tamu yang menikmati suguhan tadi itu semua merasakan nikmatnya. Itulah tujuan olah rasa, itulah tujuannya orang topo buto. Maka itu pendiri-pendiri kemanusiaan besar di dunia itu umumnya yang sukses menjadi manusia yang berkemanusiaan, yang berperadaban tadi melalui proses topo buto. Siddhartha, dia sebelum berkhotbah itu puasa total 49 hari, 7 minggu, tidak makan, tidak minum. Dia berbicara dengan alam semesta ini. Kalau saya ngomong begini, ini piye kira-kira? Nah, itu diolah dulu, diolah. Nah, katanya Nabi Muhammad juga begitu, di Gua Hira itu 30 hari. Yesus di Getsemani, di Bukit Getsemani, katanya juga 40 hari. Nampaknya setiap 500 tahun itu mengalami reduksi 10 hari. Jadi Siddhartha 49, 500 tahun kemudian Yesus 40 hari, 500 tahun kemudian Muhammad 30 hari. Nah, sekarang ini malah sudah tidak ada lagi hari-hari yang itu. Maka beda kualitasnya. Orang penting-penting zaman dulu itu sebelum berbicara dia diam dulu, baru berbicara, baru berkarya. Yang penting-penting berbicara, maka bicara jadi penting. Nah, sekarang ini dia sebelum bekerja bicara dulu, sebelum jadi bicara dulu waktu kampanye. Wow, gitu kira-kira. Tapi begitu telat tunggu, diam 1000 bahasa. Makanya bukan yang penting-penting bicara menjadi yang penting bicara. Tidak hanya sekelas Nabi kayak Siddhartha, kayak Yesus, kayak Rasulullah. Ternyata Bung Karno juga. Dia 13 tahun dalam pengembaraan itu, dari Sukamiskin, kemudian ke Ende, kemudian ke Bengkulu, kemudian yang terakhir ke Perapat. Itu semua dalam persiapan pengendapan cita rasa tadi, sehingga apapun yang diucapkan oleh Bung Karno itu menjadi cita rasa, kumpulan dari rasa-rasa. Di Sukamiskin, di Ende. Sudah pernah ke Ende? Nah, kalau yang belum, ya saya sudah, gitu aja. Begitulah, makanya tidak hanya Bung Karno, kemudian juga pemimpin-pemimpin yang seperti Gandhi. Sebelum dia memerdekakan India, dia keluar masuk pengasingan berapa kali dan disiksa. Kemudian apa senjatanya? 1 ahimsa, 2 sahaja, dia swadesi. 3 senjatanya Gandhi ini. Nah, kemudian yang lebih baru lagi siapa? Nelson Mandela. Sebelumnya dia dipenjara, kemudian ditanam oleh sipirnya itu. Hari-hari tertentu, bahkan mungkin setiap hari berturut-turut, dipendem di pasir, hanya kelihatan lehernya. Itu pun sama kepala sipirnya, Pak, konon ceritanya itu masih dikencingi lagi. Sudah dipendem, dikencingi, dan dipenjara berapa? 27 tahun. Tapi apa hasilnya? Nelson Mandela menjadi sosok yang diakui dunia, hitam kulitnya tapi hatinya putih. Karena terbukti ketika mau dilantik presiden, dia minta kepada Dewan Pelantikan itu, sebelum saya dilantik,
saya punya permintaan. Saya minta 1 kursi kalau memang saya akan dilantik jadi presiden. Wah, kaget semua. Dikira untuk keluarganya, untuk orang istimewa siapa. Tapi karena permintaan dan sudah tidak ada pilihan, memang Nelson Mandela sudah harus jadi presiden. Bukan jadi alasan untuk membatalkan. Dan Nelson Mandela ya enteng saja. Kalau dikabulkan ya saya mau. Tapi kalau dikabulkan ya mungkin belum waktunya. Saya jadi presiden. Setelah dia, ya boleh, oke. Siapa yang maksudnya? Yang saya minta jatah 1 kursi itu untuk kepala penjara, yaitu sipir saya yang mendem tiap hari, mendem badannya yang kelihatan kepalanya dan kemudian mengencingi setiap harinya itu yang dimintakan kursi di gedung parlemen. Itulah orang mengatakan hitam kulitnya tapi hatinya putih. Dari mana? Dari Topo Brotonya yang 27 tahun mati. Sehingga bisa merasakan maning kali cipta di rasa. Dan itulah buah dari Topo Broto. Boleh orang ngomong topo, tapi hasilnya kayak apa? Banyak sekarang orang topo, Pak. Tapi ternyata targetnya 1, biar kelihatan artistik, badannya kecil, maka namanya diet, gitu Pak. Bukan menyempurnakan spiritualitas. Kalau di Jawa sendiri bagaimana Kirian? Iya sama. Sama ya. Jadi konsep Nelson Mandela tadi yang sangat terkenal ya, bagaimana sipirnya memperlakukan dan akhirnya dia menghormati. Ya. Itu karena selama dia di penjara itu bisa jadi perenungan tadi. Aku lihat gak dikenek nih kira-kira gak sekuat saiki iki. Nah ini kan akan mengambil apa? Sisi hikmahnya. Harusnya kita yang merasa hidupnya katakanlah apa samsara ini, duka ini ya, itu harus dimaknai sebagai apa kekuatan untuk menjadikan lebih baik ke depannya. Gemblengan gitu. Iya, jadi setiap hari ada apa. Kalau tadi bahkan saya dulu itu sempat mentafsirkan konsepnya Banti tentang topo ngerami itu Gus Dur. Gus Dur jadi presiden itu topo ngerami. Ya, dalam kondisi negaranya itu tidak stabil, dia keluar negeri. Ya. Ini topo sebenarnya. Untuk apa? Untuk kemuliaan bangsanya. Karena apa? Dia mengatur, dia berkomunikasi dengan negara-negara lain karena gonjang-ganjing dalam negeri ini kan sumbernya luar negeri juga. Ya. Jadi kalau dia itu dikatakan Gus Dur kok dolan aja keliling dunia itu ya. Enggak, topo ngerame. Dia merenung dan hasil renungannya itu negara-negara itu harus didekati. Karena kalau dia ada di dalam negeri nggak selesai masalah, karena masalah dalam negeri ini kan kejadian. Tapi kan intisari kejadian masalahnya kan di luar negeri. Dari luar negeri. Nah itulah bisa jadi dalam tafsir saya Gus Dur topo ngerame apa satrio lelono topo ngerame dalam konteks Jawa. Kira-kira itu. Di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Samadhi Topo Broto. Ya, Bante, tadi juga disinggung tentang Pancasila, itu juga merupakan hasil dari sebuah renungan, sebuah Topo Broto. Saya pernah mendengar tentang istilah Pancasila Buddhis. Ini apakah juga merupakan hasil dari sebuah renungan atau bagaimana, Bante? Ya. Jadi memang benar kalau Gus Dur Gus Dur maksud saya Bung Karno itu menemukan sulur-sulur Pancasilanya pada di Indi. Saya sudah pernah ke Indi, Pak. Jadi ke istilahnya Bung Karno itu. Saya sudah ke sana dan barang-barang yang dulu digunakan oleh Bung Karno itu masih sampai sekarang dilakukan. Sudah dijadikan cagar budaya, menjadi heritage. Jadi sejarah menjadi dokumen sejarah.
Bahkan naskah-naskah sandiwara yang ditulis sendiri oleh Bung Karno itu masih tersimpan Pak, ada berapa? 17 atau berapa? 17 naskah kalau nggak salah. Nah, yang menjadi menarik, Bung Karno itu setiap jam 10 pagi selesai ngurus keluarga, karena tidak dibawa pembantu waktu itu. Dia bawa keluarga, anak istri dan mertua, sudah sepuh-sepuh. Makanya mertuanya itu bapaknya Pak Bu Ingrid kan meninggal di sana. Nah itu Bung Karno leyeh-leyeh, bahasanya Bung Karno sendiri, saya leyeh-leyeh ngisis di belakang rumah itu ada pohon keluih gitu Pak, memandangi samudra bebas itu. Nah dalam situasi keluasan itulah mengembara ke cakrawala, berselancar ke semesta. Apa yang Bung Karno bayangkan, yang dulu namanya Nusantara itu wilayahnya lebih besar dari Indonesia sekarang ini. Dan belum sampai abad modern, alat telekomunikasi, transportasi belum semodern sekarang ini. Dulu kirim surat dari Batavia sampai ke Inde itu butuh waktu 1 bulan. Itu surat baru sampai lewat kapal layar. Tapi hebatnya nenek moyang kita sejak 200 tahun sebelum Masehi kok sudah mampu merangkai kepulauan Indonesia atau Nusantara yang ribuan ini menjadi satu kesatuan. Itu apa rahasianya? Itu apa jimatnya? Belum ada hati, belum ada tetek bengek, apa meneh? Tetek bengek ternyata ada kuncinya, bahwa pada masa itu orang-orang ini sudah mempunyai yang namanya komunikasi sambung rasa. Jadi Bung Karno yang di Inde itu bisa berkomunikasi rasa dengan teman-temannya yang dibuang kayak Bumata kan dibuangnya ke Ulu Banda, yang di Maluku, yang sumber nyamuk itu pada jaraknya beribu-ribu. Nah, disitulah jadi sudah terbukti dan teruji nenek moyang kita mampu merangkai Nusantara yang ribuan pulau itu dimulai dari rasa. Satu rasa yang sama, satu udara yang sama, maka namanya saudara. Satu udara yang sama. Nah itu semua di mana? Di manusia. Maka manusia yang punya rasa, manusia yang bisa punya rasa dan bisa merasakan, namanya manusia yang berkemanusiaan. Nah, makanya ketika Bung Karno kemudian menyusun pidatonya itu, pertamanya unsur pertama kan kemanusiaan, bukan ketuhanan seperti sekarang. Dan menjadi ketuhanan yang seperti sekarang ini diusulkan menjadi sesaat sebelum dipidatokan. Jadi para ahli berkumpul lagi, Profesor Supomo mengusulkan, Muhammad Yamin mengusulkan, Sultan Syahrir mengusulkan. Gus, apa Bung, zaman itu kita ini kan bangsa yang religius, yang percaya kepada Tuhan. Apakah tidak sebaiknya ketuhanan ini diletakkan pada yang paling atas nomor satu? Dan Bung Karno setuju kok, tidak ngeyel kok. Sejak dari situ, kemudian ketuhanan menjadi nomor satu. Awalnya malah nomor 5, gitu awalnya. Lalu namanya apa? Tadinya 5 moral, 5 apa lagi, 5 dharma, dan akhirnya disepakati 5 sila. Karena kata sila sudah dikenal dari sebelumnya. Itulah. Jadi itu juga hasil dari perenungan. Makanya Bung Karno dalam pidatonya kan juga selalu mengulang-ulang bahwa Pancasila, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan buah orangnya nyuwun di bawah pohon kamboja sambil bakar menyan. Tidak. Orang yang merenung, menelusuri masa lalu, diambil spot-spotnya, kejadian-kejadian, lalu disimpulkan menjadi satu rasa yang sama. Nah, kebetulan Pancasila Buddhis ini juga sama. Buddha Gautama mendirikan agama Buddha itu juga buah dari perenungan. Makanya kalau tadi itu cerita pengalaman, Siddhartha kan dinyatakan tidak mendapat wahyu, bukan diberi wahyu, tapi Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Jadi mencapai
sebuah perjuangan sampailah pada tujuan. Nah, yang sempurna apa? Sempurna pengetahuannya. Siddhartha pintar terpelajar, bisa membaca menulis lancar, tidak buta huruf. Yang kedua, sempurna tindak tanduknya, mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Yang ketiga adalah sempurna caranya menyelesaikan persoalan, tidak dengan membuat persoalan baru sampai persoalan kematian. Maka Siddhartha meninggal dengan tenang, tidak disiksa, tidak dipaksa, tidak terpaksa mati sebelum waktunya, juga tidak hilang secara misteri, tidak diracun oleh rival-rival politiknya. Tapi Siddhartha meninggal dengan tenang. Dan sekarang bumi, langit, samudra raya menjadi saksi bagaimana keberadaan Siddhartha. Jadi kalau sekarang ada Pancasila negara, lalu Buddhis punya Pancasila Buddhis, meskipun dengan kalimat yang berbeda, tapi satu tarikan nafas yang sama. Sekarang Pancasila negara apa? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan kebetulan kata Esa itu adanya di kamus bahasa Buddhis. Gitu. Lalu dalam Buddhis apa? Panatipata, Wiramani, Sikkhapada, segalanya. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi tidak usah lah ngomong Tuhan kalau belum bisa menghargai kehidupan. Karena Tuhan artinya juga hidup itu adalah Tuhan, gitu kan? Jadi meskipun dia tidak pernah ngomong ke Tuhan, tapi kalau dia menghargai hidup, dia lebih Tuhan daripada orang yang tiap hari ngomong Tuhan, tapi tidak bisa menghargai kehidupan. Nah, jadi begitulah Pancasila Buddhis. Juga buah dari perenungan. Pancasila negara juga buah dari perenungan. Kalau Pancasila Buddhis perenungan sosok Siddhartha Gautama, kalau Pancasila negara sosok Soekarno atau Bung Karno. Ya, kalau itu yang saya tahu, Pak. Kalau di wayang kira-kira apa, Girianto? Siapa itu? Ya, tokoh-tokoh Bung Karno seperti ini yang Bung Karno itu perenungan. ibunda. Ya, Ida Nyomanra itu pernah bisiki, pernah ngomong lah pada waktu itu, anakku, kowe dudu Kusno. Dulu kan namanya Kusno ya. Pada waktu kecil katanya sakit-sakitan. Kowe kuwi Karno, Soekarno. Diteruskan di situ, kowe kuwi koyo Basukarno. Ya, wayang ini kan ya. Ya rupanya Nyomanra itu ya seneng wayang lah kira-kira, penggemar wayang lah gitu loh. Nah, kalau sudah begitu, orang Jawa dulu itu kalau sakit-sakitan kan diganti namanya dari Kusno menuju Karno. Ya, Soekarno, ya, harapan ibunda, tafsir saya, kehidupan kamu nanti seperti Adipati Basukarno, Adipati Ngawonggo. Pertanyaan kita, Adipati Ngawonggo itu kan di pihak yang salah, ya. Tapi kok Bung Karno ada di sana, ya. Cuman kata-kata terakhir Adipati Basukarno itu begini, pada waktu dia itu berbicara dengan Kresna, ya. Kresna mengatakan, adikku, kenapa engkau tahu Barata sudah pecah dan Kurawa akan kalah, akan lebur, tapi kamu kok bela Kurawa? Iki podo-podo adik, ya. Karno mengatakan, Kakanda, kalau saya tidak bela Kurawa, angkara murka tidak akan pernah hilang, sirna. Maka saya membela Kurawa, ya, artinya kematian saya nanti untuk kemuliaan adik-adikku Pandawa. Pada pihak yang orang banyak mengatakan salah, tapi salah ini kalau tidak ada saya, tidak akan ada perang ini, ya. Maka angkara murka tidak akan hilang. Maka kematian saya menghilangkan angkara murka sekaligus untuk kemuliaan adik-adikku Pandawa. Bung Karno. Jadi begini Mas Samsu, presiden-presiden kita itu rupanya, saya melihat ada 3 presiden. Nah, ini tugas Banti kira-kira ya.
Ada 3 presiden yang berjalan atas dasar perintah ibunya. Bung Karno, perintah ibunya. Kamu harus A, I, U, E, O. Jokowi, perintah ibunya. Siro selirane kudu kerja sing apik. Kerja sing apik. Makanya dijadikan jargon ini. Kerja. Prabowo, tole kira-kira gitu ya kalau orang Jawa. Kue kudu eling rakyatmu isih akeh sing melarat. Ibunda. Iya, Ya, durasi sayang itu. sekali Artinya terakhir begini, ya. Terakhir berarti kalau Banti kan sering ketemu dengan Pak Prabowo ke depan ya. Visi misinya menurut saya harus Pancasila. Harus Pancasila. Itu se-Indonesia. Ceritanya panjang. Ya. Mudah-mudahan di episode depan bisa kita bincangkan. Pemirsa, akhirnya acara Setitik Pencerahan pada episode kali ini kita akhiri karena memang waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang lebih lama. Saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.